satu itu ya momen, pastikan keindahan di sana kan. Kita browsing banyak orang yang prewed di sana. Terus kalau pagi-pagi ada kayak matahari terbit tuh di sana indah, terus dingin. Ya itu sih sama foto-fotonya gitu, karena banyak ada savana, ada banyak hal-hal yang kalau aku sih sebenarnya lebih ikut istri, karena perempuan itu kan biasa suka yang indah-indah. Kalau cowok itu kan biasanya simpel aja gitu. Bromo menurut Bang Judika sendiri seperti apa nih? Apa? Bromo menurut Bang Judika Itu sendiri salah satu kebanggaan kita ya, karena kita salah satu tempat favorit kita, apalagi selain turis ya, kita juga sangat suka main ke sana dan sempat nginap di kaki bukitnya sehari, dan besoknya baru kita pergi. Dan aku rasa sih tempat itu salah satu jadi simbol kebanggaan kita untuk pariwisata gitu, untuk tempat-tempat yang sangat indah. Bang, kemarin kan sempat ada beberapa orang yang prewed di sana dengan menyalakan flare hingga kejadiannya kebakaran di Bromo itu. Abang melihatnya gimana sih? Mungkin aku kebetulan baru tadi aku sempat lihat ada potongan di Instagram apa gitu. Sampai sekarang apinya nggak berhenti padam. Iya, tadi aku sempat lihat ada gambar orang yang lagi prewed. Aku nggak tahu kejadiannya seperti apa, belum tahu persis, jadi aku nggak mau yang salah komen. Tapi yang jelas kalau aku bilang sih, kita harus benar-benar menjaga juga ya, jangan cuma make tapi tidak mengerti keindahan alam kita tuh jangan sampai rusak gitu loh. Kita punya tanggung jawab sebagai pemakai juga gitu. Jadi ya selain juga mungkin dari tim di sana juga mungkin harus mengetatkan penjagaannya, artinya ada hal-hal yang tidak boleh, ada hal-hal yang boleh. Jadi kalau di luar negeri kan semuanya aturannya jelas gitu. Ini nggak boleh diinjak lah, ini nggak boleh ini nggak boleh ke daerah sini, yang mana yang boleh, mana yang enggak. Itu nanti setelah kejadian ini harus lebih jelas peraturannya, dan paling tidak kita juga sebagai pengguna, apalagi tempat yang indah ya, kita tahu diri lah. Kita tahu diri, kita udah dapat tempat yang ini ya, mungkin niatnya bagus dapat momen-momen ini, tapi hindarilah hal-hal yang sangat mungkin membuat kejadian seperti ini kan. Lihat efeknya kan ke semua orang gitu, warga sana yang asapnya gimana, apalagi polusi di Indonesia juga sangat luar biasa. Jadi aku sih belum tahu kejadian asli seperti apa, tapi aku sangat menyayangkan kejadian ini kalau benar karena orang prewed dan nyalain flare yang kayak gitu. Ya aku bilang sih harus bertanggung jawab juga gitu, karena itu kan kejadiannya mungkin nggak ada niat, tapi aku pikir ini juga harus jadi pembelajaran. Menurut Bang Judika sendiri, tanpa flare itu bisa nggak sih prewed itu indah di Bromo gitu? Bisa dong, kita nggak ada flare-flarean juga. Artinya aku nggak mau nyalahin yang itulah, niatnya juga pasti kalau tahu kebakaran mereka juga pasti nggak akan seperti itu. Tapi kan ya itu dia kan, di sana banyak rumput, banyak ya hutan dekat gitu. Jadi aku juga nggak tahu kejadian sebenarnya, tapi yang jelas sebagai anak Indonesia ya sangat menyayangkan kalau momen kita, momen spesial kita sampai merusak banyak hal yang menyangkut hidup orang banyak gitu loh. Polusi udara, tempat makan orang yang kerja dari situ akhirnya susah gimana. Jadi ya ini pelajaran yang sangat sangat penting buat kita semuanya. Bang Jud kemarin sempat upload soal anniversary, boleh ceritain Bang, 10 tahun sama istri. Boleh ceritain Bang momen anniversary kemarin? Iya, kita sebenarnya udah makin makin lama hubungannya, 10 tahun kita anniversary, udah 16 tahun bersama dari pacaran. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu mau yang anniversary-nya tuh yang gimana-gimana, kita cuma mau mensyukuri lah momen-momen kita. Jadi kemarin kita sempat berdoa bersama merayakan di satu tempat yang menjadi kejutan buat aku, karena istriku nggak bilang kalau dia punya usaha bikin restoran, dan kemarin dibawa ke situ yang aku nggak tahu, tiba-tiba udah ada dia bikin restoran untuk usaha lah gitu. Jadi aku kaget tuh, pernah diomongin tapi aku nggak ngeh gitu loh, karena di awalnya dia cuma bilang pengen usaha deh bikin restoran gitu. Jadi berlalu hampir 8 bulan, tiba-tiba dibawa pas momen anniversary sama ulang tahunku kan, kita memang nikahnya di tanggal ulang tahun aku, jadi momennya memang bareng-bareng. Jadi dibawa ke restoran itu, aku pikir restoran dia, ternyata ya itu tempatnya dia juga gitu, dan dia kasih surprise
sama aku itu gitu. Jadi biasanya kan ada orang tua, ada orang-orang yang aku nggak tahu tiba-tiba bisa datang gitu. Mas, 10 tahun kan mungkin nggak mudah nih, lika-likunya seperti apa sih Bang Judika mungkin? Dan cara kalian merekatkan satu sama lain nih, Bang? Lika-liku laki-laki. Lika-likunya sih sebenarnya lebih ke waktu pacaran ya. Pacaran memang kita agak berat ya perjuangannya karena restu yang lama kita dapat. Tapi setelah nikah ya kita mensyukuri itu dengan selalu saling mensupport, saling mengerti, saling mencintai. Apalagi setelah kita punya anak 2 gitu, jadi kita fokusnya sebenarnya sekarang keluarga. Jadi kita benar-benar ya udah saling kenal, udah saling tergoncang waktu pacaran. Jadi pas nikah kita menikmati aja. Jadi bertengkarnya pasti ada, salah pengertian pasti ada. Tapi udah memang kita udah janji kita akan sehidup semati bareng terus apapun yang terjadi. Jadi kita selalu berusaha mengecilkan semua masalah gitu. Kalau ada masalah besar kita kecilin. Kalau ada masalah yang kecil ya kita hilangin sama sekali gitu. Jadi itu salah satu trik kita untuk selalu bisa bareng-bareng. Dan kalaupun marah kita selalu janji setelah matahari terbenam harus sudah maafin. Jadi sebelum matahari terbenam maksudnya kita harus sudah beres. Walaupun kadang-kadang lewat, tapi ya kita punya komitmen. Masih sering bucin juga nggak sih nih Bang dengan Kak Duma? Romantis gitu, Bang. Romantis, Aku bucin. buat tipe yang romantis, tapi emang aku cinta banget sama dia gitu. Artinya aku banyak hal-hal yang memimpikan dari dulu, aku nggak bisa capai sendiri. Selalu sama dia tuh kayak otaknya aku gitu. Aku pengen ini, dia tuh pemikirnya, jadi aku tuh eksekutornya gitu. Jadi kita memang tim yang solid sebagai suami istri. Jadi ya kita memang saling membutuhkan. Jadi aku rasa sih kita sangat menikmati aja kebersamaan ini sampai kakek nenek. Kita pengen bareng-bareng terus gitu. Suka traveling juga nih Bang, ke luar negeri sama anak-anak? Iya, ini ada yang baru, malah kita lagi dulu takut banget naik motor. Aku akhirnya karena aku suka trail dan akhirnya sering sendiri, aku pengen ya kalau aku ajak main Rabasan kayaknya terlalu ekstrim gitu, dia nggak mau. Jadi aku touring sama dia kemarin ke Bima, terus ke Lombok, ke Sumbawa Besar. Itu pertama kali kita touring dan kayaknya dia ketagihan, dia suka gitu. Jadi nanti kita akan rencanakan untuk Sampai kau tempat jadi milikku yang lain gitu. Kota negara mana sih Bang mungkin yang berkesan Apa? berkesan sekali nih, kota dan negara mana bagi Kak Judika dan Kak Duma? Kita sih di mana aja berkesan, yang penting berdua sama keluarga gitu. Tapi tempat-tempatnya kemarin yang kita ke Petra, ke Yerusalem, terus yang ke Roma itu buat kita sama di Swiss itu sangat memorable ya. Tapi di Indonesia juga kita sangat yang di Bromo itu juga sangat ini ya, karena momen-momennya sangat indah, sangat berkuda, ada bisa naik mobil jeep, terus kita nggak terlalu jauh dari sini, suasananya bagus, dingin, orang-orangnya ramah. Jadi Indonesia tuh sebenarnya nggak kalah sama di luar. Jadi benar-benar kita selalu kalau mepet kita liburannya di Indonesia. Ada pengalaman apa nggak sih Bang saat traveling nih sama Kak Duma dan anak-anak sendiri? Pengalaman nggak enak gitu? Enggak sih. Paling ini aja cuaca ya, anak-anak kadang-kadang kayak ke Swiss kemarin makin naik kita pusing gitu karena ternyata tekanan udaranya makin jadi kita pernapasannya agak sulit. Jadi kita turun ke tempat yang lebih rendah gitu aja. Tapi so far sih kita nikmatin semuanya karena ya kan kita kesepakatan mau ke sana apa enggak. Kalau kurang enak kita balik, gitu-gitu aja, kita simple. Tapi kalau touring sendiri dengan anak-anak, sering mengajak pengasuh juga nggak sih nih Bang? Karena kan nggak mudah juga ya untuk touring mengajak anak-anak juga. Kalau touring nggak ngajak anak-anak, kita waktu itu touring ada couple lah, kita sama temennya anakku di sekolah. Jadi kita berempat, terus mereka langsung ke Bali. Kita dari Bima, 3 hari lah Bima, kita ke Sumbawa, terus ke Lombok, Bali. Jadi kita ketemunya di sana gitu. Karena anak-anak juga masih ada sekolah, pulang sekolah Jumat itu mereka langsung ke sana, kita ketemunya di Bali. Itu pertama kali mamanya nggak tidur sama anak-anaknya gitu. Jadi dia gelisah sekali mikirin anaknya gimana bisa tidur nggak tanpa kita. Kalau papanya kan memang sering nyanyi di luar kota gitu. Tapi akhirnya kita video call dan aman semua, jadi kita bisa menikmati.
Bang, maaf, tapi di Bromo itu prewed kan, bukan video klip sama Kaduma? Prewed, tapi kita ambil video klip kita juga sekalian karena waktu itu memang momennya prewednya kita bikin jadi apa dulu rencana single itu jadi hadiah kado apa pernikahan kita berupa CD buat tamu-tamu yang ada gitu, dan aku bikin lagu ya sekalian prewednya itu jadi video klipnya. Bang, harapan di anniversary tahun ini Bang? Harapan di anniversary tahun ini? Harapannya kita makin saling mencintai, sehidup semati sampai menua, memutih rambut, selalu bersama-sama, itu aja.